Bilang nih daripada ada serangan lagi, kita juga belum tahu nih naik apa enggak lagi saturasinya, pindah ke ICU ya gitu. Pindah ke ICU, terus aku juga pas udah gitu pindah di ICU. Karena kita berpikir ICU tuh kan emang serem banget nih, pengalaman keduanya Kaba sih masuk ICU gitu. Jadi pas dibilang masuk ke ICU, di situ dijelasin nanti terburuknya kalau saturasinya nggak naik apa. Iya, jadi emang qadarullah sekitar 2 hari yang lalu kan si Kaba masuk rumah sakit, terus taunya juga sampai harus masuk ke ICU gitu karena sakitnya dia ada serangan asma yang lagi tidur, lagi tenang, dan 2 menit sebelum tidur, untung udah di rumah sakit ya, udah lagi di dalam kamar rawat gitu, lagi tidur, lagi tenang, aku cek, oh saturasi 397, oke aman. Baru aku balik naik ke sofa mau tidur, dia kebangun, dia cuma kayak nggak bisa nafas, tapi nafasnya bener-bener sependek itu, dia cuma oke, nafas panjang, ayo tenang, kamu tenang, jangan panik, tapi tetap nggak bisa. Akhirnya aku panggil suster, panggil dokter, dan kita tahu ya ketika orang lain panik gitu kan, suster sama dokter di ruangan tuh juga kelihatan banget panik gitu, nggak siap dengan situasi. Tiba-tiba si anak begitu gitu, saturasinya juga 89. Akhirnya kita buru-buru diuap, habis diuap akhirnya dokter bilang nih daripada ada serangan lagi, kita juga belum tahu nih naik apa enggak lagi saturasinya, pindah ke ICU ya gitu. Pindah ke ICU, terus aku juga pas udah gitu pindah di ICU. Karena kita berpikir ICU tuh kan emang serem banget nih, pengalaman keduanya Kaba sih masuk ICU gitu. Jadi pas dibilang masuk ke ICU, di situ dijelasin nanti terburuknya kalau saturasinya nggak naik, nafasnya juga nggak dapet, terus kita harus pasang ventilator apa. Itu tuh badan aku tuh kayak menggigil semua, kayak gemeteran sampai kayak disuruh diri aja nggak sanggup gitu. Disuruh tanda tangan tuh pegang pulpennya, tangan gue kayak lemes banget gitu, dan Mas Anung lagi di Jogja. Ya udah, tapi akhirnya yang harus dihadapin yang namanya ibu, kita ke anak tuh harus nunjukin kuat. Rasanya tuh padahal pengen nangis lah, panik kayaknya, udah kayak aduh udah nggak kuat banget gitu. Akhirnya nemenin dia sampai ICU. Besok paginya Mas Hanung datang dari Jogja pulang buru-buru. Terus di ICU kondisinya mulai stabil dan ditunggu selama 24 jam. Akhirnya nggak ada serangan lagi, walaupun masih bergantung oksigen, karena kalau nggak pakai oksigen saturasinya tuh masih turun terus. Nah, di hari kedua di ICU aku juga ada kerjaannya udah bilang, Mbak kalau akhirnya nggak bisa ya udahlah nggak apa-apa gitu. Cuman aku juga bukan orang yang workaholic, aku juga bukan ibu yang gila juga gitu, anak lagi di ICU terus aku tetap pergi kerja gitu. Tapi kebetulan kemarin ada acaranya tentang Asma Day. Aku akan satu panggung talk show sama dokter asma anak yang mendapatkan jadwal beliau juga susah banget karena hits juga gitu kan. Terus banyak pakar asma di sana. Terus tempatnya dari rumah sakit anakku jaraknya cuman 15 menit. Jadi aku pikir kenapa nggak aku ambil, toh di rumah sakit ada suster, ada dokter, ada bapaknya juga, ada pengasuhnya juga. Aku pergi selama 1,5 jam kayaknya aman, aku pergilah. Dan pas pulang taunya anakku udah bisa balik ke kamar rawat inap karena kondisinya udah membaik. Nah terus itu kemarin hari ini juga aku ada kerjaan di sini, walaupun agak jauh tapi anakku kondisinya udah stabil, saturasinya udah mulai naik. Hari ini belajar copot oksigen gitu, walaupun kalau nafas tuh masih kedengaran gitu. Jadi kalau kita kan harusnya nafas tuh effortless ya, kita nggak berasa kalau kita nafas. Kalau dia tuh sadar banget bahwa dia tuh lagi narik tiap tarikan nafasnya, tapi kondisinya udah lebih oke. Dia bilang dia nggak apa-apa lah kalau dia pergi cuma sekitar 3 atau 4 jam, yang penting balik ke sana lagi. Jadi aku tadi tinggalin jam 2:30, insya Allah nih nanti jam 7 pengennya udah bisa sampai rumah sakit lagi. Ya walaupun kepala rasanya bercabang, kemarin juga di tengah anak lagi di rumah sakit, aku juga harus ke graduation kakaknya, terus kakaknya ada yang sakit juga, terus aku harus jemput kakaknya yang satu ada lagi ke mall sama teman-temannya. Itu resiko ya kalau punya anak banyak, gimana satu badan satu kepala tapi bisa berbagi ke 5 anak, semuanya harus bisa beres, kerjaan harus beres, adik kakaknya juga harus kepantau, mereka tetap dapat perhatian kita. Makanya hari ini aku bawa anakku yang paling kecil karena dia biasa tidur sama aku, karena udah 3 hari aku di rumah sakit, 4 malam. Jadi kalau aku kegiatan dia ikut ke tempat kegiatan biar dia ngerasa aku tetap ada. Ya itulah, cuman kapan aku me time-nya biasanya nanti nunggu semuanya udah tenang, anak udah balik dari rumah sakit, semuanya sehat, biasa itu udah aku butuh waktu sebentar buat sendiri gitu. Atau enggak kalau sekarang selama perjalanan ini kalau lagi nyetir sebentar ke rumah pulang, nah di situ waktuku kadang-kadang tuh aku nangis sendiri sambil nyetir gitu kan, atau enggak pas lagi mandi gitu, karena ya namanya perempuan kan kayak tetap pengen ada yang dikeluarin, ngerasa capek, ngerasa sedih, ngerasa stres, tapi kan nggak bisa nunjukin ke anak gitu situasinya, dan gak ada waktu gitu. Jadi pas lagi sendiri banget kadang-kadang aku keluarin semua rasa itu.